Assalamualaikum. Mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan kalian semua diberikan ilmu yang manfaat dan barokah. Silakan ketua kelas berdoa. Ya, berat, belajar dalam hati baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bisa kali Nabi Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kehadiran hari ini yang tidak hadir itu siapa saja yang tidak hadir? Jajat, terus Elijah, terus Wanda. Keterangannya apa itu? Sakit, izin, sakit. Hanya 3 orang yang tidak hadir. Oh iya, yang lainnya hadir semua. Ya, terima kasih. Ya. Terus kerapihan kalian itu baju, rambut, celana, coba berdiri dulu, dirapihkan, rapih, bajunya dimasukkan. Ya, itu bagus. Ya, bagus. Serapi mungkin. Kalau kita belajar rapi dari pakaian, maka pikiran dan tindakan pun kalian semua pasti rapi. Oke, duduk kembali. Serapi mungkin. Untuk hari ini kita belajar semangat. Pagi-pagi itu kita harus fresh karena posisi ilmu itu habis rap. Ilmu itu ada seperti air. Tidak ada air di atas gunung, tapi ada air itu di bawah gunung, di lembah. Ilmu pun sama. Jadi ilmu itu tidak ada ilmu di orang-orang takabur, orang-orang sombong, tapi ilmu ada di orang-orang tawadu. Nah, makanya kalau kita menggali ilmu, hilangkan semua pikiran yang lain, terkecuali hanya satu. Kita fokus ke materi pembelajaran. Selanjutnya, apa itu makna sholat? Tuh, yang tahu maknanya sholat itu apa? Cung. Yang tahu dikasih tahu uang 1.000. Cung, maknanya sholat. Cung, ya. Apa makna sholatnya? Ya, dari bahasa sholat yang bertujuan untuk mendapatkan dari kepada Allah, diri kepada Allah sebenarnya menjadi penguat diri untuk selalu berusaha mendekatkan diri kepadanya. Kesadaran ini membantu kita untuk mengamalkan sholat dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Itu ya. Terus apa itu makna dikir? Cung, anak laki-laki, makna dikir itu apa? Cung, mana dikir? Ya, cung. Mana dikir itu apa? Dikir mana? Ya. Mengenai salat dan zikir adalah bahwa kepada umat Islam sebagaimana digelar. Terus. Ya, terima kasih. Pertanyaan-pertanyaan itu harus kita pahami. Jadi apa posisi masalah sholat, apa itu dzikir, mengapa sholat dan dzikir penting dilaksanakan, terus bagaimana dampak sholat dan dzikir untuk kehidupan, itu harus ada dampak. Karena setiap hari kita melaksanakan sholat, itu efeknya harus dampak. Minimal kita ke perilaku, ke akhlak, dan ke sikap. Ya, disiplin. Nah, itu yang disebut dengan posisi ketawaduan. Nanti kita kalau tawadu itu apa? Rendah hati. Rendah hati. Iya, itu sifat ketawaduan. Terus apa lagi? Tidak sombong. Yang kedua, tidak angkuh. Yang keempat, tidak takabur. Ya. Terus berikutnya,
Tujuan materi aktivitas pembelajaran dan teknik penilaian. 1. Peserta didik dapat menghubungkan hakikat sholat dan dzikir dengan mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, ini yang kedua, peserta didik dapat menulis contoh perilaku ketakwaan sebagai pemaknaan sholat dan dzikir dalam mencegah perbuatan keji dan munkar di lingkungan sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat membuat quote tentang salat dan dzikir mencegah perbuatan keji dan munkar dalam media sosial atau media lainnya. Kalian semua amati dan cermati tonton video ini untuk memahami makna dari salat dan dzikir. Silahkan untuk dicermati dan diamati apa hakikat salat dan dzikir. Lihat. Semuanya kehidupan materi ini sudah betul merdeka ya. Mari kita mulai dengan sholat. Bicara sholat doa atau doa tidak benar. Kalau dipahami sudah semua perkataan dan tujuan yang dimulai mengingat Allah ketika sholat itu lebih besar keutamaan dan ibadah ya. Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Quran surat Al-Baqarah ayat 40. Pelaksanaan yang ada perintah dan menghindari kepada pelarangan dibutuhkan hanya untuk mencapai ridhoan. Hal ini sesuai dengan firman Allah sudah mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah yang tunjukkanlah pada satu walaupun jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang sholat orang bukan jalan untuk tahu dan bukan pula jalan mereka yang beberapa ulama berpendapat jika orang melakukan sholat maka sholat akan meninggal. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah juga mengatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 212 yang peliharalah semua sholat Islam dan laksanakanlah sholat Allah. Quran surat Al-Baqarah ayat 212. Kemudian terkait dengan hadis Rasulullah SAW berkata, orang yang memelihara akan mendapatkan air dan keselamatan pada hari itu. Begitu pula orang yang tidak memelihara tidak akan diperoleh. Dia akan bersama korin, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Hasan dari Abdullah bin Umar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bilang bahwa sholat lima waktu akan bersihkan dosa-dosa orang yang benar. Bagaimana terdapat andai kata kepuasan kepada itu lima kali sholat biar Nabi dengan lima kali yang ada masih ada. Oke, bisa ditelaah, dihayati, bisa dipahami dari video-video yang tadi itu sholat dan dzikir ya. Terus, nah kita bab 3 itu hakikat sholat dan dzikir. Jadi tadi yang ditonton oleh video, nah dalam video itu semua kajian gimana kita sholat yang baik, terus dzikir untuk mengingat Allah. Nah itu semua ada di dalam sholat dan dzikir. Untuk selanjutnya, dari hasil video yang tadi untuk bahan-bahan diskusi untuk kelompok masing-masing. Silahkan susun. Yang ketatan yang
Ya, itu anggotanya. Udah, kita selesai. Ya, silahkan duduk. Tunggu kembali. Langsung ke depannya, kelompok. Ke pembagian kelompok, karena pembagian kelompok kita udah selesai. Nah, itu dibagi 4 kelompok. Selanjutnya kita pembagian LKPD ke setiap kelompok. Ini di LKPD diinstruksikan semua. Mengenai sholat dan dzikir. Oke. Nah, dibaca identifikasi masalahnya. Itu apa hakikat sholat dan dzikir dalam kehidupan sehari-hari. Itu eksekusikan semua. Yang kedua, rumuskan temuan awal materi mengenai salat dan dzikir adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Terus kumpulan data tentang hakikat dan salat dan dzikir, hikmah melaksanakan dzikir di dalam kehidupan sehari-hari sebagai sumber belajar. Terus D, lakukan penguraian dan penafsiran temuan. Terus kesimpulan nanti hasilnya. Ya, silakan, selamat bekerja, selamat diskusi dengan rekan-rekan kalian semua di per kelompoknya masing-masing. Silakan diskusikan. Apa? Ya, kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya, itu nama-nama kata. Pertanyaannya itu dijawab, diskusikan semua. Ya. Kelompok C, ngerti? Kelompok C ini anggotanya, nanti ini diisi. Ya. Nah, ini nama anggotanya, nanti ini diisi ke bawah. Ya. Ini anggota deh. Ya. Ketua siapa? Kelompoknya itu yang lain siapa? Ditulis semua. Ya. Ya, silakan. Ya, dari itu. Ya. Menyatu. Semua nulis.
Kalian tuh Pegang bakar, pegang bakar. Nah gitu. Nah itu, ya. Pura-pura Indonesia. Nah, ini. Pura-pura nulis, pura-pura nulis, pura-pura baca. Oh, kan bentar. oh, oh, gitu. Supaya kata oleh aktif, pura-pura nulis, pura-pura baca. Ya.
Hmm, apa? Hmm? Iya. Kalau ada kamera aktif ya. Eh, kalau ada kamera aktif. Hmm. Kalau ada kamera aktif ya. Hei. diginiin dibaca. Ya, pakai buku tuh. Oh iya, pakai buku. Ini Nah, gitu. Masukin hadiah gitu. Baca ininya, ini dia anak sesuai. Ini A, ya, berarti yang ini. Kalau B, ih, baca aja dulu semua baca, baca semua. Tapi nggak usah sampai ke titik akhir ke titik. Ya. Jawabannya, dua aspek penting dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim. Keduanya berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat selain sebagai ibadah wajib juga menjadi pengingat dan dan perbuatan dan zikir lain adalah cara untuk mengenal Allah dan memperkuat keimanan serta membantu dalam mengendalikan dorongan-dorongan negatif. Sholat dan zikir merupakan ibadah yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Keduanya tidak hanya membawa manfaat spiritual, tetapi juga memberikan dampak positif bagi kesehatan juga dan fisik. Dengan menjalankan sholat dan zikir secara istiqomah, seorang dapat meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kebugaran dan juga menjadi hubungan yang lebih erat dengan Allah. Sekian, dari warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, silakan dilanjut. 1 orang. Ya. 2 orang. Dilepaskan bajunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipresentasikan. Ya. Hey.
mendekatkan diri kepada Allah, komunikasi kesadaran ini kita untuk mengutamakan dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban B, pertemuan awal yang mengenal sholat. Terima kasih untuk kelompok D, sangat luar biasa. Terima kasih untuk kelompok A, B, dan C. Alhamdulillah semua hasilnya luar biasa dengan jawaban-jawaban yang sangat luar biasa dan hasil eksekusinya sangat luar biasa juga. Alhamdulillah ini ngajadikan ilmu yang sangat luar biasa untuk kalian semua. Terima kasih. Merefleksikan pemecahan permasalahan sholat dan dzikir itu salah satunya untuk kita memperlakukan sholat yang 5 waktu ditambah dengan yang sunat, dan dzikir itu berbagai macam dzikir yang harus dilakukan pada setiap hari maupun siang dan maupun malam. Nah, jadi ketika kita melakukan sholat 5 waktu itu wajib kita melakukannya dengan khusyuk, tertib, dan tumanina. Nah, nanti kesimpulannya untuk kehidupan kita sehari-hari, supaya kehidupan kita sehari-hari terarahkan dan terlurusan dan terarahkan. Dari semua kegiatan sholat itu semuanya bermuara kepada perilaku kita sehari-hari. Intinya yang tadi kita bisa gotong royong, bisa menghargai orang lain, berbuat baik dengan orang lain, saling membantu, gotong royong, dan saling menghargai. Itu kesimpulan dari sholat dan dzikir. Jadi sholat dan dzikir kesimpulannya untuk memenuhi semua kegiatan kehidupan kita sehari supaya terarahkan, supaya kita menjadi orang-orang yang baik,
orang-orang yang bermanfaat bagi negara, bangsa, dan agama. Nah, kesimpulannya kita sampai akhir nanti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu kesimpulannya. Kita nanti kita bahas kembali, diulang untuk selanjutnya. Nah, terus dengan posisi bab yang berikutnya. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Disiapkan dulu. Udah, saya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya atas bantuannya.